Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis makanan yang sangat disukai oleh jin? Dalam Islam, jin adalah makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak tahu bahwa membuang sembarangan makanan tertentu bisa memicu gangguan dari mereka. Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, agar kita semua lebih berhati-hati dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dunia kasat mata ini, ada kehidupan lain yang sering kita lupakan, yakni kehidupan para jin. Mereka makan, minum, dan hidup berdampingan dengan kita, tanpa kita sadari. Di video kali ini, kita akan bahas secara khusus 6 jenis makanan yang sangat disukai oleh bangsa jin. Jangan sembarangan buang yang satu ini. Yuk, simak baik-baik. Tapi sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini terus bisa berbagi pengetahuan bermanfaat tentang dunia gaib menurut Islam. Dalam Islam, jin bukanlah makhluk mitos atau dongeng yang diciptakan sekadar untuk menakut-nakuti. Mereka benar-benar nyata dan hidup berdampingan dengan manusia. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 15, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Ini menunjukkan asal-usul jin bukan dari tanah seperti manusia, melainkan dari unsur api, sehingga mereka memiliki bentuk dan dimensi yang berbeda dari kita. Namun, seperti manusia, jin juga mengalami kehidupan yang kompleks. Mereka memiliki keluarga, pekerjaan, bahkan agama. Ada jin muslim, kafir, munafik, hingga jin yang menjadi ulama di antara kaumnya. Yang sering tidak disadari adalah kenyataan bahwa jin juga makan dan minum. Mereka punya rasa lapar dan dahaga, sebagaimana manusia. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya jin juga makan dan minum. Ini bukan sekadar informasi aneh, tapi sebuah peringatan agar kita manusia lebih sadar dan bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena bisa jadi tempat yang kita anggap kosong justru dihuni oleh makhluk dari golongan jin. Tidak semua jin suka mengganggu manusia. Jin muslim bahkan bisa bersahabat atau menjaga manusia, selama manusia itu tidak berbuat zalim terhadap makhluk Allah lainnya. Tapi jin kafir, terutama yang tinggal di tempat najis dan gelap, sangat suka mengganggu manusia, terutama ketika manusia lalai dalam berzikir, membuang makanan sembarangan, atau hidup dalam kemaksiatan. Memahami bahwa jin juga makan dan minum, membawa kita pada kesadaran baru, bahwa dunia ini luas, dan tak semua bisa dilihat dengan mata. Karena itu, adab-adab Islam, seperti membaca doa sebelum makan, tidak membuang makanan sembarangan, serta menjaga kebersihan, bukan sekadar ritual, tapi juga bentuk perlindungan dari makhluk tak kasat mata. Di antara jenis makanan yang sangat disukai oleh jin, terutama jin muslim, adalah tulang. Tapi bukan sembarang tulang. Tulang dari hewan sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ketika tidak dimakan habis oleh manusia, akan berubah menjadi makanan yang lezat bagi jin muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits sahih riwayat Tirmidzi dan Ahmad, "Janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya itu adalah makanan saudara-saudaramu dari bangsa jin." Hadits ini menjadi bukti kuat bahwa makanan sisa seperti tulang bukanlah limbah sembarangan, melainkan bisa menjadi rezeki bagi makhluk lain yang juga tunduk kepada Allah. Ketika seseorang makan dan menyisakan tulang, lalu membuangnya dengan adab yang baik, tidak di tempat najis, dan menyebut nama Allah, maka jin muslim akan mendapatkan makanan dari tulang tersebut. Bahkan menurut sebagian ulama, tulang itu akan dipenuhi kembali dengan daging bagi jin, sehingga menjadi santapan lezat yang tak tampak oleh mata manusia. Namun, jika tulang itu dibuang sembarangan, terutama di tempat kotor atau disertai cacian dan tanpa adab, bisa membuat jin merasa tersinggung atau terusik. Akibatnya bisa muncul gangguan spiritual yang tak disadari. Mimpi buruk, rasa tidak nyaman di rumah, atau anak-anak yang sering menangis tanpa sebab. Dalam tradisi ulama salaf, banyak yang menekankan agar makanan tidak dibuang begitu saja. Bahkan sisa makanan seperti tulang atau roti kering pun dikumpulkan dan dibakar atau diberikan pada hewan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap nikmat Allah.
Ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga adab terhadap makhluk Allah yang lain, termasuk jin yang beriman. Berbeda dengan jin muslim yang mencari makanan dari sumber yang suci dan halal, jin kafir justru memiliki kesukaan yang mengerikan. Mereka menyukai bangkai dan darah. Makanan ini dianggap najis oleh manusia. Namun bagi jin-jin yang tidak tunduk kepada Allah, justru menjadi santapan utama. Bahkan dalam praktik-praktik sihir hitam dan pemanggilan makhluk gaib, darah hewan seringkali dijadikan media ritual untuk memanggil mereka. Hal ini bukan tanpa alasan. Darah dan bangkai mengandung energi najis yang menjadi magnet bagi jin-jin jahat. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa jin kafir sangat suka tinggal di tempat-tempat kotor seperti WC, tempat penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah, kuburan, dan tempat pembuangan bangkai. Di sanalah mereka merasa hidup, karena aura negatif dari tempat itu memberi mereka kekuatan. Tidak mengherankan jika orang yang bekerja di lingkungan tersebut tanpa menjaga adab dan zikir bisa mengalami gangguan seperti mimpi buruk, merasa diawasi, hingga kesurupan. Islam memberikan tuntunan jelas dalam penyembelihan hewan, termasuk keharusan membaca basmalah agar darahnya tidak menjadi najis dan tidak menarik jin jahat. Sementara itu, bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih, dalam Islam adalah najis dan haram dimakan. Tapi inilah yang justru digemari oleh jin kafir. Hal yang mengkhawatirkan, jika darah atau bangkai dibuang sembarangan, jin kafir bisa menganggap tempat itu sebagai wilayah kekuasaan mereka. Mereka bisa mengganggu manusia yang sering lewat atau tinggal di area tersebut. Karena itu, penting untuk membersihkan tempat penyembelihan, mengubur bangkai dengan benar, serta selalu membaca doa ketika masuk ke tempat yang tidak suci. Satu hal yang sering dilupakan manusia saat hendak makan adalah menyebut nama Allah. Padahal dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah saat masuk dan makan, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan makan malam untuk kita. Namun jika tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, kita mendapat tempat bermalam dan makan malam." Hadits ini menunjukkan bahwa jin, terutama dari golongan syaitan, akan ikut serta dalam makanan manusia yang tidak diawali dengan basmalah. Tanpa disadari, makanan yang kita santap tanpa menyebut nama Allah bisa menjadi bagian dari makanan jin. Hal ini membuat keberkahan dari makanan itu hilang, dan tubuh kita justru bisa merasa berat, mengantuk, atau bahkan lemah semangat setelah makan. Jin senang dengan kelalaian manusia. Ketika kita abai terhadap adab makan, mereka menganggap itu sebagai celah untuk masuk. Bahkan jika seseorang makan dengan cara yang tamak, berlebihan, tidak mencuci tangan, atau sambil marah, itu menjadi energi negatif yang disukai jin. Beberapa kasus gangguan jin terjadi setelah makan, terutama pada anak-anak, karena orang tua lupa mengajarkan adab makan. Anak-anak yang makan tanpa basmalah bisa menjadi sasaran jin, karena mereka dianggap belum terlindungi. Maka itu, penting bagi setiap muslim untuk membiasakan membaca Bismillah sebelum makan dan mengajarkannya sejak dini. Mengucapkan basmalah adalah benteng spiritual. Ia bukan hanya sunnah yang berpahala, tapi juga tameng dari dunia jin yang lapar akan kelalaian kita. Makanan yang diberkahi akan memberikan energi yang bersih dan menguatkan jiwa, sedangkan yang dimasuki jin akan membuat kita lalai dan jauh dari kebaikan. Kebiasaan membuang sisa makanan ke dalam lubang WC atau tempat-tempat najis seperti selokan, tong sampah, atau tempat cuci piring yang kotor, bukan hanya mencerminkan ketidaksopanan terhadap rezeki, tetapi juga membuka celah bagi gangguan makhluk gaib. Dalam pandangan Islam, tempat-tempat najis adalah sarang bagi jin-jin kafir dan syaitan yang menyukai hal-hal kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan agar manusia berhati-hati di tempat seperti kamar mandi. Bahkan, beliau mengajarkan doa khusus sebelum masuk ke dalamnya. Allahumma inni a'udzu bika minal hubutsi wal hobaits. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin jantan dan jin betina. Dalam kitab Al-Askar, Imam Nawawi menegaskan bahwa jin yang tinggal di WC atau tempat sampah memiliki karakter yang agresif. Mereka merasa terusik jika manusia membawa hal-hal suci ke wilayah mereka, atau justru sebaliknya, memberikan sesuatu yang mereka sukai,
seperti sisa makanan, tulang, atau darah. Mereka bisa merasa diundang untuk mendekat dan tinggal di rumah seseorang yang tidak menjaga adab ini. Banyak gangguan jin yang dimulai dari rumah yang sering membuang makanan ke tempat najis. Anak-anak yang tiba-tiba sering rewel, dapur terasa panas dan pengap, muncul bau tak sedap yang tak jelas asalnya. Semua ini bisa jadi adalah tanda bahwa rumah sudah tercemari oleh kehadiran makhluk gaib yang merasa diberi makan oleh tuan rumahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sisa makanan sebaiknya dibuang dengan adab, dikubur, dikumpulkan untuk hewan, atau dibakar dengan membaca doa agar tidak menjadi hak makhluk lain yang tidak kita inginkan. Menjaga adab buang makanan bukan sekadar menjaga etika, tapi juga menjaga rumah dari gangguan jin. Di antara makanan yang sering diremehkan oleh manusia namun ternyata sangat disukai oleh jin, khususnya jin kafir, adalah remah-remah roti kering, sisa kurma, dan potongan kecil dari makanan yang dibiarkan berserakan. Dalam pandangan Islam, menyia-nyiakan makanan bukan hanya berdosa karena menyia-nyiakan nikmat Allah, tetapi juga membuka peluang datangnya jin ke dalam rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan yang sangat detail dalam hal ini. Dalam hadits riwayat Muslim, beliau bersabda, "Jika makanan kalian jatuh, ambillah, buang bagian yang kotor, dan makanlah. Jangan biarkan untuk setan." Artinya, setiap remah makanan memiliki nilai, bukan hanya dari sisi gizi atau etika, tetapi juga karena ia bisa menjadi rebutan antara manusia dan makhluk gaib. Jin kafir senang dengan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita membuang roti kering, atau membiarkan remah makanan berserakan di lantai dan tidak segera dibersihkan, kita seperti memberikan jamuan bagi jin. Terutama saat malam hari, dapur yang tidak dibersihkan menjadi tempat favorit bagi jin untuk datang mengambil makanan. Lebih dari itu, jin bisa merasa berhak atas rumah yang membiarkan rezeki Allah terbuang. Mereka bisa merasa diundang untuk tinggal atau bahkan merasa memiliki bagian di rumah tersebut. Inilah mengapa banyak ulama menyarankan agar sebelum tidur, dapur dibereskan, remah-remah dibersihkan, dan tidak menyisakan makanan terbuka tanpa ditutup. Roti dan kurma adalah makanan penuh berkah dalam Islam. Jika kita meremehkannya, bukan hanya kehilangan berkah, tetapi bisa memancing kehadiran jin yang mengambil berkah itu. Maka, mari hidupkan sunnah Nabi, muliakan makanan, walau hanya remah, dan jangan beri celah jin menguasai rumah kita lewat kelalaian kecil. Sahabat semua, ternyata makanan bukan hanya menyangkut kita manusia, tapi juga menyentuh alam jin. Islam mengajarkan kita untuk bijak, menjaga kebersihan, menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas, termasuk makan, membuang, dan menyisakan makanan. Mari kita hidup dengan lebih waspada, bukan karena takut, tapi karena takwa. Takwa menjadikan kita lebih bersih lahir dan batin, serta terlindung dari gangguan makhluk gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.